Selamat malam semua. Selamat malam. Masih terang ya di sini tuh jam 7:30 tapi masih ada cahaya. Oke. Pak Burhannya harus masuk dulu. Tunggu. Ya. Oh. Filipus kenapa bunyi-bunyi itu Filipus? Yang siapa itu? Zoom-nya. Pas. Enggak? Ya, pas. Kita akan baca ayat pertama 1 Korintus 2 ayat 2. 1 Korintus pasal 2 ayat 2. Anda mau pindah sama aku nanti sebelah sini. Koropan dan dikit. Nah, kan lebih enak daripada ini. Udah 1 Korintus 2 ayat yang kedua. Kalau sudah kita baca bareng-bareng. 1 Korintus 2 ayat 2. Pertama bahasa Indonesia dulu. Kita mau cikin. Ini soalnya kacamatanya nggak ada yang benar, udah mesti jam. Aduh. Jatuh. Tapi kan ada kacamata. Sama enggak? Bentuknya. Oh, enggak sama. Sama bohong. Pak, ini 2 ayat 2. Sudah? Sekarang dibaca 1, 2, 3. Sebab aku telah Udah kerasa suaranya serentak. 1, 2, 3. Sebab aku telah memutuskan untuk mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus, yaitu Dia yang disalibkan. Nah, ini keputusan yang luar biasa. Bukan keputusan untuk berdoa, bukan keputusan untuk melayani, bukan mengambil keputusan untuk ini, untuk itu, tetapi aku telah memutuskan untuk tidak ingin mengetahui apa saja yang ada di antara kamu. Bahasa Belandanya gimana? Coba bacakan bahasa Belanda. Ada bahasa Belanda. Ayo, ya ikan. Oh. Ja, 2 vers 1. Ik had besloten Nou, ik had besloten. u geen andere kennis te brengen Mhm. dan die over Jezus Christus, de gekruisigde. Amen. Bovendien kwam ik bij u in al mijn zwakheid en was ik angstig en Cukup onzeker. sampai ya 2 aja. Mengapa kita harus belajar firman ini dan mengapa Tuhan memberikan firman ini? Ayo jujur. Sering nggak misalnya 2 orang suami istri atau 2 orang teman, ya seperti kita sekarang, mendengar dari satu sumber tapi menerimanya bisa beda. Iya. Betul? 2 orang melihat peristiwa yang sama tapi persepsi bisa beda, bisa lain. Betul? Nah, ini yang sering menjadi masalah dalam hidup kita, baik berkeluarga, jemaat, yang dalam perhadring, berkomunitas. Ini yang sering jadi masalah. Pernah dengar ada orang sudah salah dengar ngotot lagi. Ampun ya kalau begitu sudah. Aku yakin loh, aku yakin benar. Lah yang ngomong sadar loh, aku nggak ngomong begitu kok. Sering nggak? Pernah nggak kita melihat yang di rumah juga ya? Nah, terus siapa yang mau jadi wasitnya, jadi hakimnya? Kira-kira gimana? Sadar sendiri. Nah, tapi kalau mau jujur ya, yang salah pasti yang dengar dong. Betul nggak? Kalau yang ngomong sudah meyakinkan, aku tuh nggak ngomong seperti itu. Nah, tapi yang dengar ngotot, yang ngomong suruh ngakui bahwa dia ngomong seperti itu. Ngerti maksudnya? Saudara, disinilah setan itu bekerja. Oh, saya lupa. Apa? Maaf, bentar kok. Ya.
Saudara, ini yang jadi masalah dalam kehidupan kita. Persepsi. Dengar sama, barengan dengar. Melihat sama, barengan. Dua orang bisa ribut sendiri. Kenapa? Punya berbeda persepsi. Nah, yang dijadikan bahan ini cuma tertawa-tertawa. Kamu itu ngapain sih? Ribut sendiri. Loh, saudara, itu sering terjadi loh di hidup kita. Maka itu ada firman seperti ini. Ayo lebih baik kita mengambil keputusan. Hak beslutan. Untuk nggak tahu apa-apa lah. Ada? Tapi satu yang kita harus buat keputusan. Kalau ada orang yang belum tahu bahwa Yesus mati untuk dia, itu wajib kita beritahu. Amin. Tapi urusan yang lain, stop. Pernah dengar istilah usil? Bahasa Belandanya usil atau apa? Usil. Bemuyan, ya bemuyan. Oh ya, ikut campur ya. Mungkin bisa juga ikut campur ya bemuyan. Itu. Malu loh kita ini sebagai orang Indonesia. Saya ini keliling ke banyak negara di dunia ini. Orang Indonesia itu punya cap satu. Nggak kenapa tadi? Nggak enak. Oh angin. Oh enggak. Orang Indonesia dicap satu jangan panas nanti. Panas. Oh iya ya, nanti pindah sana. Nah, ya, apa capnya orang Indonesia? Mulutnya itu loh. Betul nggak? Minta ampun kalau begitu. Saudara, lebih baik kita ngurus diri sendiri. Oh, amin. Ya, sudah benar atau belum hidup ini? Serius. Saya kagum waktu pertama kali baca ayat ini. Aku telah mengambil keputusan, enggak mau tahu urusan apa-apa di antara kamu. Karena hidup kayak begitu, gampang. Dan hasilnya kita jadi tenang. Betul? Enggak mikir macam-macam, enggak pusing juga. Maka itu awas yang hobinya gosip, yang hobinya gosip selalu ingin cari tahu. Kamu dengar ya, sudah lama aku nggak dengar dia masih hidup sudah mati ya. Aduh, nganggur betul sini orang. Ya, ada ngomong gini, kamu masih dengar nggak dia? Dia tetap istri yang satu itu sudah menikah lagi. Jadi contoh-contoh ini ngapain pusing? Kamu tak tahu nggak yang satu itu masih suka ngutang nggak sih orang itu? Hari ini ambil keputusan untuk ngurus diri sendiri. Sudah berkenan atau belum, sudah layak atau belum di hadapan Bapa kita di surga. Setuju ya? Maka hidup terkenal. Nah, memang inilah keadaan manusia. Kita harus mengakui siapapun, termasuk pendeta juga nggak ada jaminan. Yang namanya manusia salah satunya. Mana lebih pintar? Ngelihat salah orang lain atau ngelihat salah diri sendiri? Nah, itulah kita. Itulah manusia ini. Aduh, tobat. Benar ya? Rasanya itu kayak benar-benar sendiri aja. Melihat salahnya orang lain. Bahkan, ya karena saya sering sih ketemu orang kayak begitu. Karena saya keliling kemana-mana begitu. Ada orang usil benar loh. Bahkan maaf loh, ada orang bisa nilai orang lain dilebih-lebihkan lagi. Biasa apa enggak? Biasa atau tidak ngelebih-ngelebihkan? Padahal orangnya sendiri enggak seperti itu. Kitanya aja yang usil, persepsinya yang berbeda. Lalu kita meyakinkan orang itu untuk mempercayai kita. Ya enggak bisa seperti itu. Saudara, hari ini ayo kita mengambil keputusan seperti yang Paulus katakan. Sebab aku telah mengambil keputusan. Ikhak bersurat. Atau bagus. Kunci hidup itu yang lain. Nggak usah cari-cari lagi.
urus diri sendiri. Sudah layak, sudah benar atau tidak. Maka itu Tuhan Yesus di Matius 5 kan berkata, kamu tuh jahat. Kalau di matamu kamu nggak lihat, tapi selumbar kecil di seberang laut kamu lihat. Wih, keren betul itu, pakai kacamata apa itu? Nah, itulah yang kita harus perhatikan dalam hidup ini. Saudara, selalu pagi-pagi kita bangun, sudah nggak usah cari kopi, cari HP, nggak usah cari yang lain, langsung periksa hati kita. Hari ini benar nggak aku ya? Karena itu lebih disukai Tuhan. Betul nggak? Daripada sibuk yang lain dulu pokoknya. Bahkan dalam psikologi itu dinyatakan, siapa kita itu adalah apa yang muncul di pikiran kita pertama kali waktu bangun. Dan itu betul. Kalau hidup kita punya kerinduan kepada Tuhan, begitu melek, Tuhan terima kasih, aku masih diberi hidup. Betul? Kalau hati kita sosial media, begitu melek, hatiku mana? Nah, jadi siapa dan apa yang muncul pertama kali di pikiran kita waktu kita melek? Ada orang melek, kopi. Ada, ya terserah lah. Nah, besok pagi kita cek ya, apa yang muncul. Orang yang mata duitan, begitu melek, duitku saldo berapa hari ini? Loh, wajar. Loh, wajar enggak? Karena pikirannya uang, lu. Kebanyakan belanja. Ya. Contoh lain, orang yang dendam itu bisa muncul terus orang yang nyakitin dia. Kemarin pagi aku menjemput saya bersama Tante Suk mau besok Pak Kopinmi. Aku dengar ada telepon, saya kaget. Ada kejadian 40 tahun yang lalu. Beda ingat yang 40 tahun. Itu di Manado. Di rumah satu dokter. Saya pikir, ya ampun. Nah, ternyata istri dan 2 anak dokter ini sekarang hidupnya pahit, menderita, susah sekali. Nah, yang ngomong ini teman saya, teman baik. Dan teman saya bilang, nggak mungkin lah kalau Kodim itu ngomong seperti itu. Loh, saya yang dengar loh. Nah, ya ampun, katanya saya mengutuk keluarga itu sampai kapanpun nggak akan bahagia. Nah, puji Tuhan saya itu diingatkan Tuhan. Saya ingat pagi itu karena mereka ribut besar di rumah. Nah, dokter ini memang galaknya luar biasa. Nah, terus ada masalah, saya bilang, kalau dokter seperti ini terus, maka nggak akan bahagia hidup seumur hidup. Nah, rupanya dia terimanya saya mengutuki. Nah, teman saya ini meyakinkan, nggak mungkin kok dan begitu. Ya, saya dengar sendiri. Ya udah, saya minta nomor teleponnya. Lalu saya langsung WA dia. Saya bilang, saya nggak mau bereskan, saya nggak mau bela diri. Ya, saya minta maaf saja. Tapi 40 tahun yang lalu, bayangkan. Masih nyimpan seperti itu. Saya 40 tahun selama 40 tahun, wah hidup luar biasa, enaknya begini. Mereka sampai bilang makan aja susah. Nah, anak ini dokter lulusan terbaik di Manado, tapi dia nggak bisa jadi dokter. Itu karena hidupnya penuh kepahitan. Kasihan benar. Saudara, itulah perbuatan setan dalam hidup kita. Apa yang setan kenali cara kita berpikir, apa yang setan kenali cara kita bertindak, di situ dihafalkan oleh setan. Kalau saudara setuju jawab. Orang yang gampang tersinggung, maka setan akan ganggu orang itu kemana saja dia akan pergi. Bisa ketemu orang yang nyinggung dia. Betul atau tidak? Karena sudah langganannya. Tapi secara sakit itu wajar. Ya, kenapa? Sus? Langganan. Loh, memang kelantennya setan toh. Karena setan tahu, oh, kan di tengah keramaian nggak ada orang kenal dia, ada orang lewat nyenggol. Tapi lu nyenggol aku, wih, bener. Ya memang gitu loh. Orang yang hatinya sakit itu pasti nyakitin orang lain.
secara penyakit. Kalau ada luka yang tak pernah kering di bagian tubuh kita, tangan kita, Bulan. bukan gulanya, bujon ini kok gula. Maksudnya nggak ada yang nyenggol, tapi angin lewat bisa perih. Ya betul nggak? Ika kenapa tertawa? Lo betul nggak? Angin itu bisa kesakitan orang itu. Karena saya pernah ketemu orang yang begitu. Padahal luka dia, terus dia nyalakan anginnya. Angin disalahkan ya senyum aja. Nganggur orang nyalakan angin. Nah itulah fakta itu. Maka itu kalau setan tahu kelemahan-kelemahan kita, maka di bagian itu dia akan terus cocok. Terus rugi besar hidup seperti itu. Rugi besar. Maka itu hari ini saudara ambil keputusan untuk serius. Sudah, aku nggak mau tahu tentang urusan macam-macam. Itu urusan mereka dengan Tuhan. Kalau kita punya kesempatan untuk bicara, sampaikan firman, ajak berdoa, ya puji Tuhan. Tapi kalau kita nggak punya kesempatan, janji jangan cetak koran. Ngerti istilahnya? Iya. Biasanya begini orang-orang Kristen ini, atau ada persetujuan doa, saudara doakan si A, itu begini begitu. Itu bukan doakan, itu nyetak koran. Betul nggak? Itu bukan mendoakan, itu nyetak koran. Akhirnya yang nggak tahu jadi tahu dong. Jahat sekali kita. Pengumuman. Iya. Jadi kalau kita memang tahu ada seseorang yang begitu, kalau kita nggak ada waktu atau nggak berani untuk datang langsung, lebih diam, cerita ke Tuhan. Kalau sampai memang ada kesempatan kita bisa jadi berkat, ya datang. Baca ayatnya, Galatia 6 ayat 2. Jadi Papa itu memberi kita kesempatan yang luar biasa. Galatia 6 ayat 2. Galatia 6 ayat 2. Udah? Ayat 1. Ayat 1 dulu, maaf saya salah. Ayat 1. Oke. Saya tunggu. Galatia 6 ayat 1. Nanti kita bahasa Belanda, kita bahasa Indonesia. 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, Kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ya, maka kamu kamu yang tahu loh ya, bukan orang lain. Maka kamu yang rohani harus menuntun orang itu ke jalan yang benar dalam membawa sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan mencoba. Artinya begini kalimat terakhir, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu nggak kena pencobaan. Misalnya orang berdosa itu jatuh ke dalam lumpur. Kita yang rohani, bukan orang lain, kita yang tahu, harus membimbing, melayani, menyelamatkan dia. Nah tapi jaga diri, jangan sampai kita kecemplung lumpur juga. Itu maksudnya. Hebat firman Tuhan ini. Itu ya, jadi kita yang rohani, yang diberi kuasa oleh Tuhan. Nah, Ika bacakan bahasa Belanda. Galatia says, brothers and sisters, wanneer u merkt dat een van u misstaat hiervoor, moet u die door de geest geleid worden met zachtmoedig weer op het rechte pad brengen. Pas op dat u ook zelf niet tot misstappen wordt veroordeeld. Amin. Pas op. Awas. Jangan sampai kita sendiri kena itu. Kenapa? Berjaga. Betul. Istilah yang paling gampang lagi. Kalau kita melayani pelacur, jangan sampai ikut pelacur juga dong. Istilahnya. Ini hebat firman Tuhan. Jadi Papa itu mengatur hidup kita sedemikian rupa. Bayangkan kalau kita hidupi firman ini, kita lakukan firman ini. Hidup ini aman gak? Tenang. Hidup ini bahagia. Karena nggak ada istilah rodelan lagi. Ya, nah. Terus bumbuin lagi. Waduh, apalagi sudah enggak. Semua kita saling bisa mengasihi, saling bisa menerima satu dengan yang lain. Karena firman ini menolong kita. Jadi ingat,
Yang lebih penting adalah terus periksa hidup ini. Sudah berkenan belum kepada Tuhan? Kalau malas tahu belum, minta Roh Kudus membimbing kita untuk melakukan semua firman Tuhan itu. Itulah kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Ayat 2-nya, Galatia 6. Ayat 2-nya. Ya. Oh, tidak terbuka. Ya. Aduh. Di ujung sana. Enggak apa-apa, situ aja bisa. Mana. Bisa parkir. Ayat 2 ya, Galatia 6 ayat 2. Gong, bisa? Atau berarti Tuhan di sana. Mereka ada di sini. No, apa? Kayak sepak bola aja. Ganti pemain. Ayo, Galatia 6 ayat 2. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Tolong Tuhan Allah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bahasa Belandanya sesuai. Galatia 6 dia ayat 2. Draag elkaars lasten, zo leeft u de wet van Christus na. Amin. Nah, cerah ya. Kalau begini kan bagus. Saling tolong menolong, bukan saling gosip, bukan saling ngomongin orang, tapi saling gerak ya bahasa Belanda. Menolong, berbagi apa yang kita bisa buat untuk orang lain, lakukan itu. Wah, nanti hasilnya akan luar biasa dalam kehidupan. Amin. Ya, siap ya melakukan itu? Ayo kita lebih jauh. Udah mungkin sudah sana semua. Sudah ada yang berkat. Kita buka sekarang Roma 12. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat yang ke-11. Roma 12 ayat 11. Sudah? 1, 2, 3. Janganlah hendaknya rajin biarlah roh menyamanya dan layanilah Tuhan. Haleluya. Jangan kendor kerajinan kita. Jangan loyo. Jangan aras-arasan. Jangan malas. Ya, tapi semangat. Tunjukkanlah ada roh yang menyala-nyala dalam hidup kita untuk melayani Tuhan. Bahasa Belandanya Roma 12 ayat 11. Laat u enthousiasme, ya. maar laat u aanvuren door de geest van Murah. de Heer. Amin. Saudara, ternyata kata sibuk, bahasa Belanda sibuk itu apa? Druk bezig. Ternyata nggak benar. Loh, kok nggak benar? Kenapa? Murid tertawa. Serius, saya menemukan sebuah fakta. Ternyata dalam hidup ini nggak ada kata sibuk. Yang ada prioritas. Oke, saya punya contoh. Teman baik ini, teman baik. Kamu salah. Nah, tiap kali diajak untuk dengar firman, kata sama sibuk. Memang dia orang kaya, sibuk kerjaannya banyak. Temannya datang beritahu, ada pendeta itu dari Amerika, ayo datang. Aduh, kamu tahu kerjaanku begini. Ada persoalan doa. Sama jawabannya sibuk. Oke, Bukan nyisir dulu. Rambut gundul yang nyisir dulu. jangan diterjit Nyisir aja. Enggak gimana tadi? Om Pol. Wah, Pak Pendeta besar datang. Bajunya kayak angkatan laut. Sudah, mau minum. Oh ya, silakan. Pak Foranger sebelah situ ya. Sebelahnya Hans tuh. Iya, di sana.
Ayo, ya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi diajak untuk cari Tuhan, sibuk terus. Tapi kalau cari duit enggak sibuk. Suatu hari kita lagi bicara berbual tentang kata sibuk. Ya, ternyata enggak ada kata sibuk dalam hidup kita. Suatu hari teman ngomongin orang baru belajar ini. Oke, suatu hari teman yang suatu hari teman yang suka ngajak dia ke gereja itu dengar kabar dia sakit di ICU. Kaget juga dengar itu. Nah, akhirnya bisa dibesuk, bisa dikunjungi, sampai lagi. Itu pertanyaannya. Apa ya ada doa lagi atau mau itu? Ngerti? Nah, akhirnya teman ini yang mengajar saya, ternyata nggak ada kata sibuk. Prioritas. Prioritasnya itu di mana? Dan buktinya, waktu dia sudah sakit di rumah sakit, baru dia bilang, apa ada lagi? Pakai hati-hati ya, yang suka nyanyi lagu hidup ini adalah kesempatan. Lagu bagus bukan? Jangan nyanyi lagu itu ketika sudah tergeletak di rumah sakit. Tangan-tangan kabel 3, kanan kiri kabel 2, kaki kabel dada kabel juga. Terus bilang hidup ini ada pakai hidupku Tuhan. Tuhan jawab, aku yang repot. Betul nggak? Gimana mau pakai kamu selang di mana-mana? Saudara, semangat ya untuk melayani Tuhan. Tidak boleh loyo, tidak boleh rasa-rasa. Bagaimana? Amin. Mumpung masih sehat, mumpung masih kuat begini. Ayo, gunakan itu. Jangan bilang nanti, maaf saya sibuk. Ya. Terus satu kali diskusi dengan beberapa saudara tentang kata sibuk. Terus saya tiba-tiba mikir, iya ya. Kenapa ya Tuhan itu kok nggak sekali-kali ngomong begitu? Ketika kita perlu dia, kita berdoa, sorry nak aku sibuk. Bayangin tuh, kalau Tuhan ngomong sibuk ke kita. Mau apa? Hebat ya firman Tuhan ini. Coba baca lagi tuh ayat 11. Bahasa Belandanya lebih bagus. Roma 12 ayat 11 tadi. Ayo di rumah juga belajarnya. Laat uw enthousiasme niet bekoelen. Niet bekoelen. Maar laat u aanvullen door de geest en dien de Heer. Amin. En dien de Heer. Layani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ayat 12-nya. Bahasa Indonesia dulu. Ayat 12. 1, 2, 3. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Haleluya. Sabar dalam apa? Pengharapan. Terus, apa sabar dalam kesesakan. Walaupun didesak, dihimpit, digencet, sabar. Sabarnya begini loh, yang gencet nggak capek sendiri juga nanti. Wah, amin. Loh ya toh, loh. Ini pengajaran sekolah minggu. Saya dapat waktu ngajar sekolah minggu. Antara yang gencet, yang digencet, yang cepat capek yang mana? Ya sudah, tunggu aja gak capek. Nah, jadi yang digencet sabar dulu. Nunggu sampai yang gencet itu nggak capek, hilang kekuatannya hilang, ya sehingga capek, lepas. Yang kedua, apa? Iya, yang kedua, bukan apa? Bersukacitalah dalam pengharapan. Berharap itu memang perlu kesabaran. Orang yang nggak sabar dapat nggak pengharapannya? Enggak, rugi sendiri. Sabar. Segala sesuatu ada waktunya. Nah, ini penting kita belajar. Coba baca dulu ya, kita keluar. Yang ketiga apa tadi? Supaya saya nggak lupa. Bertekun dalam doa. Kita buka Pengkhotbah 3 ayat 11.
Bahwa 10, bukan. Bahasa Belandanya pengkhotbah apa ya? Berbon? Predikat apa? Predikat. 3 ayat 11. Predikat 3 verse 11. Kalimat pertama saja. Khotbah 3 ayat 11. Oh, setelah Amsal Amsal Itu album belakang baru. ya, ini setelah itu aku. Jarang dipakai ayatnya. Iya, betul. Udah gitu mata itu yang mau bener. Matanya dulu sih. Pengkhotbah. Oh. Belakang Kidung Agung. Setelah Kidung Agung atau sebelum Kidung Agung ya? Sudah. Belum. Oh, mana? Sudah Amsal. Sudah Amsal. Nah, Khotbah 3:11. Ayo kita baca. Kalimat pertama saja. 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada Oh. Nyanya bukannya Tuhan. Nyanya huruf kecil. Artinya begini. Bapa di surga untuk apa saja itu punya waktu yang berbeda-beda. Nyanya itu bukannya Tuhan dan bukan untuk kita juga, tapi semuanya. Contoh. Kalau kita nanam tomat, jangan pakai waktunya nanam duren, rusak itu tomat. Ngerti maksud? Atau sebaliknya, kita nanam alpukat, maunya panen pakai waktu jagung. Jadi enggak jadi. Nah, seperti itu. Maka itu hal kedua tadi, suruh sabar dalam berharap. Bahasa Belandanya. Kalimat pertama aja kurang. Ayat 11. God heeft alles wat er is de goede plaats in de tijd gegeven. Ya, in the time. Di waktu yang beda-beda. Semuanya indah. Semua. Jadi yang merusak rencana Tuhan itu ternyata bukan setan. Setannya kita ini. Betul enggak? Yang enggak sabar. Menunggu. Ada waktunya semuanya. Dan apa yang Tuhan sudah tetapkan untuk waktunya itu nggak bisa kita ubah. Tapi manusia bisa merubah. Jadi pakai apa itu? Manipulasi. Yang manipulasi itu. Genetikanya diubah semuanya. Apa-apa dipercepat. Akhirnya yang rugi manusia sendiri. Jadi nggak sehat hidup kita. Ya memang manusia bertambah banyak. Kebutuhan daging tambah banyak. Maka semua binatang dikasih obat. Akhirnya nggak sehat buat kita. Yang dagang yang untung, yang punya bisnis itu. Nah maka itu kalau Tuhan yang punya waktu, itu indah semuanya. Amin, indah semuanya. Begitu jangan kita nggak sabar dalam berharap. Yang ketiga, Roma 12 tadi, bertekunlah di dalam doa. Artinya apa? Tekun, sabar. Berapa bahasa Belandanya? Roma 12 ayat 12. Roma ya. Ja. Wees verheugd door de hoop die u hebt. Wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt. Waduh, tegenspoed ya. Terus. En bid onophoudelijk. Amin. Dan berdoa dengan sabar. Inilah yang Tuhan minta dalam kehidupan kita. Saya masih ingat waktu masih kecil, masih SD dulu, saya senang dengan binatang, pelihara. Saya pelihara ayam, saya netaskan juga, gitu ya. Nah, namanya anak-anak, jangan ditiru nih ya. Ya, tapi Belanda nggak bisa. Telur yang lain sudah netas, sudah keluar ayam. Tinggal 2 yang baru meletak itu apa ya? Belum pecah, belum pecah. Basten. Basten. Basten, betul. Belum retak ya. Nah, karena yang lain sudah keluar lari, ini tinggal 2 ini bagaimana? Nah, namanya anak, saya bantu kopek. Saya bantu. Oh, saya sih kasihan ini. Kenapa lama sekali yang 2 ini? Kenapa? Kupas. Lain kalau kupas tuh ini
Pertek itu kopek beda, itu pasangan kopek. Iya. Iya, beda. Oke. Saudara berdarah ternyata. Ayamnya karena kan belum lepas kulitnya. Saya sedih sekali. Nah, sejak itu saya tobat, nggak mau lagi Mas. Tapi ya kasus lain lagi. Nanti di belakang rumah papa itu ada pohon mangga, ada pohon jeruk. Nah banyak kepompongnya. Ya, kepompongnya. Belum jadi kupu-kupu. Bahasa Belandanya apa? Kokon. Kokon. Ya, kokon ya. Nah, saya tahu mereka itu pecahnya kayak apa karena saya suka perhatikan. Nah, tapi ada satu kepompong. Itu sudah berapa jam dia itu goyang terus, nggak bisa pecah. Gitu. Lalu saya mikir namanya kerja vokasi yang betul dia harusnya sudah bisa terbang ini. Gitu. Nah itu lagi saya coba opek lagi. Kan saya pikir itu kan jadi telur, ini kan kepompong kan beda. Aduh, salah lagi saudara. Bukan cuma mati, kalau mati enak, sayapnya robek. Ya kan, saya buka begitu kan, saya nggak tahu sayapnya sebelah mana. Jadi nggak bisa terbang. Aduh, saya nyesal sekali. Nah setelah saya jadi hamba Tuhan, tiba-tiba ingat cerita itu. Itu jangan menolong Tuhan untuk mempercepat waktu yang dia sudah tetapkan. Amin. Jangan menolong Tuhan. Ini luar biasa. Kemarin siang setelah dari besuk Kopingwi, kami mesti ke Scheveningen. Jangan ini ikut cuma cerita. Tante Sok ngajak makan ikan di Simonis. Nah, perjalanan ternyata Agung belum pernah ke daerah situ. Terus kami akhirnya ngelewati Strannya persis, panjang sekali perjalanan. Wih, rame kan kemarin summernya betul-betul panas sekali. Ya terus sebelum pernah itu keringatan di Belanda. Baru kemarin saya itu keringatan. Panasnya minta ampun. Nah, ada pemandangan yang luar biasa di pantai Scheveningen. Nah, bagi yang belum tahu itu North Sea, ya, pantai utara, laut utara itu ganas angin. Saya melihat dua kelompok orang, ya, dua kelompok. Yang satu kelompok orang-orang lagi berjemur di pantai, mama papa bawa anak-anak kecil, main pasir, wajah mereka ceria. Tapi saya lihat dari sekelompok lain nunggu di pinggir pantai, megang selancar. Apa bahasa Inggrisnya? Untuk surfing itu. Bukan selancar, alatnya. Surf, ya, megang itu. Saudara, walaupun dari jauh, saya melihat wajah mereka sedih sekali karena nggak ada ombak. Jadi mereka datang jauh-jauh ingin surfing, nunggu ombak. Ternyata angin pun tidak ada. Bayangkan. Biasanya Scheveningen itu anginnya kan minta ampun. Itu enggak teduh betul-betul. Berarti ilustrasi ini. Ternyata beda. Senang sama sedih. Nah, senang sama sedih. Padahal harapannya sama. Serang. Yang serang, betul, ingin main di pantai. Nah, waktu saya lagi melihat itu saya merenung. Nah, kita ini model yang mana? Ingin cuma main-main santai di pantai, atau kita ingin yang punya tantangan dalam hidup? Ternyata beda kelasnya. Betul ya? Luar biasa Tuhan. Maka itu kalau Tuhan izinkan ada badai di hidup kita, ayatnya tadi sama. Tunggu. Badai pasti berlalu. Amin. Keren betul kita. Badai pasti berlalu. Iya Kan orang juga bilang kalau nggak ada masalah minta. Iya dong. Nggak minta aja datang terus. Supaya kuat begitu. Belum betul nggak? Justru unik. Para peselancar server itu sangat menanti badai. Makin tinggi dan besar ombaknya mereka makin semangat, makin semangat. Ini yang kita cari. Tapi yang nggak suka ombak, pulang. Nah, kita ini termasuk rombongan yang mana dalam hidup ini? Maka itu persepsi kita bisa beda-beda. Tergantung bagaimana
posisi hidup kita. Betul nggak? Iya. Kalau kita peselancar, surfer, wow seneng itu. Nantikan ombak yang besar. Ya. Tapi yang nggak bisa berenang ya di rumah saja. Jangan cari masalah. Oke, ada yang mau tanya sampai di sini? Ada yang mau nambahin? Yuk, kita belajar. Yang di rumah boleh ikut jawab, ikut nulis. Aku nanti bacain. Ada yang saya tunggu. Kita cerita, kita diskusi. Tapi ya kalau orang yang selalu mengingatkan zaman-zaman yang dulu sudah terjadi, saya rasa juga dia nggak paham. Oh pasti. Dia terikat selalu Iya. dengan sesuatu Yang dulu, yang dulu. Saudara, itu bahaya. Orang yang nggak bisa melupakan yang lalu, orang itu maupun kaya apa nggak bisa senang hidup. Karena dibawa balik yang dulu. Saya masih ingat waktu saya masih kecil. Dulu saya nggak ngerti sih. Ini orang-orang tua papa, mama, om, opa banyak teman. For the Uru. Ngomong apa mereka ini? Sebelum perang. Iya toh. Loh, itu tuh karena waktu saya masih kecil kan orang-orang tua masih online kan semuanya begitu. Ya ampun, zaman sebelum perang diingat perang sudah selesai kok. As persepsinya, makanya beda persepsi. Israel iman di oververleden, maar kita bicara waktu masih zaman pasar baru, bukan, tapi leuke dingen. Kan ook wel. Ja, amen. Israel ook iman en Iya. praten over vroeger, tapi problemen terus. Iya. Iya, Dat is itu rugi, betul. Ya, persepsinya. Ya, itu persepsi lagi. Ya, persepsi. Kalau kita ingat-ingat yang dulu baik-baik, oh puji Tuhan, senang, iya, bahagia, betul. Pas masih kecil main bekel, main kelereng, iya main congklak, Kopek telur. kopeknya. Oh, dulu orang tua kami itu susah, kami itu dilarang makan telur, karena beli telur tuh mahal. Terus nenek oma saya bilang jangan makan telur nanti cepet bodoh. Takutnya jadi. Aduh, sudah gede dibohongin. Oke ya. Jadi yang pahit, yang jelek, udah korban sudah tinggal, sampah semua. Untuk apa? Bahkan yang manis pun kita nggak bisa bawa balik ke sini lagi. Udah. Maka itu Tuhan bilang lupakan yang lama. Coba kita buka ayatnya. Filipi 3 ayat 13. Jadi yang frugal. Verleden tijd. Dia verleden memang. Iya. Filipi 3 ayat 13. Jadi semua ada jawabannya lewat firman Tuhan. Ya, maka hidup ini akan enak, bahagia, senang. Ya, baca Indonesia dulu. 3:13. Ayat 13. 1, 2, 3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Nah, nggak menganggap. Tetapi ini yang kulakukan. aku melupakan apa yang telah Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di belakangku. ya sudah. Amin. Bahasa Belandanya. Benar. In 13. Ya. Broeders en zusters, ik beeld mij niet in dat ik heb gebreid. Maar één ding is zeker. Ik Eén vergeet. ding is zeker, ya. Eén ding is zeker dat ik vergeet wat achter mij ligt. En richt mij op wat voor mij ligt. Amin. Arahkan hidup ini ke depan. Ada panggilan surgawi. Ada apa di depan? Ayat 14-nya. Apa ya? Langsung Belanda dulu. Ayat 14-nya. Ada apa di depan kita? Ik ga recht op mijn doel af. Doel af, ya. De hemelse prijs waartoe God mij door Christus Jezus roept. Amin. Hemelse, apa tadi hadiah itu apa? Pemberian. Ya, ada di situ bahasa Belandanya. Hemelse apa? Hemelse prijs. Praise. Waartoe God Ada dia dari surga. Kok nggak amin sih? Ya udah. Oh terlalu. Jadi kalau Tuhan menyediakan kehidupan Tuhan dia dari surga, itu panggilan surgawi dari Kristus Yesus. Tapi kita tidak mau melupakan yang lama. Dapat nggak?
dengan fresh itu. Kalau dia surgawi, enggak dapat. Kita ke belakang terus. Jadi rugi. Ya. Oke, ada lagi yang lain? Yuk, mau cinta korban, mau Jalan orang yang suka lupa. oh, berbahagialah orang yang suka lupa. Itu udah ubana. Oh, sorry. Enggak apa-apa. Kota loh. Ya, berbahagia memang. Maka itu orang pikun itu lebih sehat terus. Ya. Tuh, Orang amin. pikun. Amin. Amin dong. Contohnya nggak mikirin Iya, nggak mikir apa-apa. Cuma 5 menit lupa lagi. Oke ya, ada lagi? Ayo. Belajar terus kita. Gong ada bacain? Enggak ada. Yang di Zoom? Ada yang tanya Filipus yang di Zoom? Enggak ada ya? Oke, ayat terakhir kalau begitu. Filipus untuk besok pagi itu jam 9 Papa tetap official karena jam 9 di sana sini jam 4 jam 3 enak sih. Oke, cari ganti ya karena ada Zoom jam 9. Ya, ayat yang terakhir kita buka Filipi pasal 2 ayat yang kelima. Ini jaminan yang Tuhan beri untuk kita nggak punya persepsi yang salah, kita nggak punya cara pandang yang salah, nggak punya cara pikir yang salah. Filipi 2 ayat 5 1, 2, 3. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dari Yesus. Haleluya. Betul? Kalau pikiran dan perasaan Tuhan Yesus itu kita pakai di hidup kita, nggak akan salah persepsi, nggak akan salah sangka, nggak akan salah-salah semuanya. Karena pikiran perasaan dia. Masa berananya? Laat onder u de gezinsheid wezen die Christus Jezus had. Amin. Kesingkat, kesatuan. Iya. Yang Yesus miliki. Apa saja yang ada dalam hidup Tuhan Yesus, biar itu jadi bagian hidup kita. Seharusnya saudara, kalau kita percaya betul kuasa perjamuan kudus, itu kan hidup Tuhan Yesus. Tubuhnya kita makan, darahnya kita minum. Seharusnya ini terjadi. Karena dia menyatu dengan kita, dan kita menyatu dengan dia. Resin tadi pakai bahasa Bali. Jadi satu antara kita dengan Tuhan Yesus sudah jadi satu. Nggak mungkin pikiran kita beda dengan pikiran dia. Nggak mungkin cara kita melihat sesuatu beda dengan cara Tuhan Yesus melihat. Amin. Luar biasa. Ada ilustrasi bagus, saya nggak tahu siapa yang buat. Satu kali ada satu keluarga baru pindah rumah. Nah, berapa hari istri itu melihat, terus ngomong ke suaminya, kamu lihat tetangga sebelah. Itu kenapa ya kalau jemur baju nggak pernah bersih kelihatannya. Aku perhatikan loh, berapa minggu kita di sini selalu yang dijemur tuh pakaian kotor. Istrinya senyum saja, suaminya senyum saja, nggak komentar nggak apa. Nah, sore itu suaminya ngelap kacanya, dilap kacanya sampai bersih. Terus, tapi istri nggak tahu kalau suaminya ngelap kacanya. Besok pagi suaminya pura-pura nggak tahu. Kamu lihat tetangga sudah bersih belum jemur Pak cuci? Bersih loh itu. Suaminya bilang, yang kotor itu kacanya, bukan bajunya. Loh, kok bisa? Aku baru ngelapin tadi kacanya. Nah, itu ilustrasi bagus kan? Nah, terus kita nyalakan orang lagi. Padahal yang salah di bagian kita, karena kacanya nggak bersih. Maka itu orang ngomong apa saja tentang orang lain, stop, dah. Kalau kita punya waktu dekati, kita dekati. Kalau enggak, ya udah. Urusan Tuhan dengan dia. Tapi kalau kita punya waktu, nasihati kita datangin dong, jangan diam saja. Oke? Nah, marah. Enggak dong, pelan-pelan datang kok marah bujon ini.
Keren ya firman Tuhan itu, kalau kita ikuti, hidup ini bahagia sekali. Nyanyi satu pujian, Lester. Ya. Nanti Pak Pendeta Polku berdoa untuk kita. Ya. Recording stopped.